Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, khususnya trader of trade. Di sini saya kemarin udah janji akan ngasih apa trik untuk menggunakan teknik, yaitu teknik Trisula. Jadi teman-teman semuanya, teknik Trisula kita gunakan yaitu di area-area support bisa, di area-area resisten bisa, atau uptrend atau downtrend itu kita bisa semua menggunakan. Ya teman-teman semuanya, sebelumnya karena itu kita gunakan apa yang harus kita gunakan. Oke teman-teman semuanya, kita coba ini dulu. Kita coba pakai penggambar. Di sini di drawing ini ada namanya line trend atau pit chop. Kalau saya ngomongnya itu Trisula. Jadi kita pakai Trisula. Cara menggunakannya cukup mudah, cukup gampang. Yaitu kita pilih warna, terserah mau warna apa. Kita bikin warna yang nggak ada di sini. Kita bikin warna ini aja, warna pink. Oke. Jadi caranya teman-teman semuanya, kita gambar. Nah dulu ya, kita gambar caranya. Caranya kita gambar dari sini. Tengah sini, ini titik titik tengah persilangan. Kita gambar. Oke. Kita ke sini kan ya. Kita ke sini kan. Titik tengah persilangan. Oh, kurang pas. Nah, dulu kurang pas. Kita dicari titik tengah persilangan. Titik tengah persilangan sini. Oke, kita ping dulu ya. Oke, titik tengah persilangan yaitu di sini. Oke. Kita tarik ke sini. Kita tarik ke atas. Gitu. Kita tarik ke atas. Kemudian karena ini di atas gini kan. Nah, terus kita tarik gini. Stop dulu. Kita tarik begini. Kita paskan garis tengah ini di sini. Oh, garis tengah di sini. Kita paskan di sini. Begini. Oh, udah lurus. Tuh sinyal ya, maaf ya sinyal ya. Bentar. Oke, kita ulangi lagi. Ternyata kita ulangi ya. Ini kita geser. Oke. Terus kemudian kita ambil daerah support dan resisten terdekat. Kita ambil sini. Ini support terdekat, ini resisten terdekat. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika nanti candle merah ini sebentar. Ketika candle merah lewat garis ini, berarti dia akan ke sini, akan ke bawah. Ketika dia naik ke atas, kemudian nembus ini, nah nembus garis tengah, berarti dia akan ke atas. Begitupun juga di sini. Ketika hijau, dia nembus garis yang atas, berarti dia akan ke atas. Itu kalau di trend. Terus kemudian ini kan marketnya sideways ya, marketnya sideways. Jadi kalau begini, ini kita gunakan untuk yang ngetrend ke atas. Coba contoh, kita kasih contoh, bentar.
Kita kasih contoh di kripto, coba dia marketnya kemana, ke atas apa ke bawah? Oke, marketnya nggak karuan ya. Di kripto marketnya nggak karuan, kita nggak bisa kasih contoh ke atas sama ke bawah. Oke, ini dia mau reversal. Oke, karena nggak ada apa market yang downtrend atau uptrend, kita gunakan market yang sideways. Jadi kita tarik dari apa, pertama sideways dia di mana? Pertama sideways di titik gerak di mana? Pertama bentar, kita tarik titik geraknya di mana? Dari sideways-nya di mana? Nah, dari sideways-nya gimana? Nah, kalian ini udah lama jauh dari sideways, dari sini ya. Jauh ya, sideways-nya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Udah jauh kan sideways-nya. Nah, ini kebanyakan nanti biasanya sampai 10 menit dia masih sideways. Maka dari itu kita tarik sekitar dari kotak sini. Jadi sekitar satu kotak mana? Satu kotak ini. Nah, ini satu kotak sini. Nah, ini kan ada kotak, satu kotak. Kemudian ini ada satu kotak. Nah, ini kan belum lihat kotak kan? Ini belum lihat kotak ini. Ini belum lihat kotak. Maka kita ambil dari satu kotak ini. Gitu ya. Satu kotak sini. Jadi kotak mana? Ini kotak, ini kotak. Ini satu kotak ya. Terus kemudian kita tarik aja. Kita tarik aja itunya. Trisulanya kita tarik. Bentar dulu ya, kita tunggu. Oke ya, kita tarik. Ininya kita tarik ke sini. Sit, tadi mana satu kotak? Nah, ini. Kita taruhkan di tengah-tengah kotak. Ini kita tarik sini. Sit. Nah. Terus kita tarik. Nah. Aduh. Oke ya, kita tarik di sini. Kita luruskan ini ya. Kita luruskan kotaknya. Kita tarik ini yang apa? Support dan resisten terdekat. Ini supportnya di sini. Supportnya di sini. Cuk. Sinyal gatel. Oke ya, kita tarik ini yang atas ini. Itu di support terdekat sini. Yang bawah di yang atas di resisten terdekat, yang bawah di support terdekat. Terus ini kita luruskan. Cuk. Kita luruskan ini. Kita luruskan. Oke, kita luruskan. Hop. Udah lurus. Kita tarik sedikit sini. Oh, udah. Oke. Tak pakai akun itu. Saya udah itu tadi, udah WD. Nah, teman-teman semuanya, kayak sinyal gatel loh. Teman-teman semuanya, ini namanya trisula. Trisula. Oke ya. Nah, teman-teman, kita di sini cuman mengetahui ketika apa jadi ketika apa ini candlenya melewati garis tengah, nah ketika ke bawah sedikit aja, itu kebiasaan dia akan ke bawah lagi. Nah, tapi ketika hanya sumbunya yang ke bawah, hanya ekornya yang ke bawah, berarti dia akan naik, gitu aja. Kalau ini ke atas, berarti dia akan naik. Tapi kalau hanya ekornya, maka dia akan tetap turun. Kita cari contoh ya. Kita cari contoh ini. Nah, entar. Kita cari contoh ini. Ini hanya ekor. Nah, dia akan ke bawah lagi itu kan. Hanya ekor akan ke bawah lagi. Terus ini hanya ekor, dia akan ke bawah lagi. Nah, maka ini ketika kalian main di time frame 2 menit sampai 4 menit,
itu kebanyakan banyak profitnya. Percaya nggak percaya silahkan dipraktekkan. Nah ini untuk di apa? Untuk di di itu. Nah untuk pengaturan fraktalnya ini kalau di laptop ya pakai ini akurat banget. Untuk pengaturan fraktalnya untuk yang di HP kalian gunakan fraktal periode mana nih? Fraktal periode 3. Fraktal periode 3 ya. Kalian gunakan fraktal periode 3. Bikin aja. Nah, gini. Sini. Bikin aja kuning. Nah. Bikin aja kuning. Fraktal periode 3. Itu. Di fraktal periode 3, kita ngitungnya gini. Ngitungnya gini. Kalau kita hitung, kalau dia candlenya 1 2 mungkin 1 dia candlenya hijau, kemudian 2 merah atau 2 hijau, kemudian 2 merah. Maka cara menghitungnya, ini hitungnya periodenya itu. Bentar, periodenya 5 kayak ini. Bentar, fraktal. Oh, fraktalnya mah 11 nih, bentar. Nah, periodenya berapa ini, bentar. Oke, update fraktal periode 3 ya. Nah, ketika marketnya sideway-nya merah hijau merah atau merah hijau, yang mana sideway-nya itu tidak melewati 3 candle, maka kalian ngitungnya ketika muncul fraktal. Contoh kita cari contoh nggak lebih dari 3 candle. Nah ini saya perhatikan ya, ketika saya kasih itu, saya kasih apa tulisannya kontong sebentar. Kalau di binimu nggak gini loh, ini awal banget lah. Ketika fraktalnya munculnya di sini, contoh mana tadi 1 2 aduh, nah munculnya di sini, ini muncul fraktal. Nah ini ketika ini muncul fraktal, kan ini kan begini, sebelumnya kan hijau-hijau merah-merah kan, berarti kita ngitungnya pas dari fraktal. Jadi pas dari fraktal, ketika fraktal muncul kita langsung open buy. Atau sebaliknya, ketika yang di atas, kalau sebelumnya hijau kemudian ada fraktal, berarti kita langsung open sell gitu. Itu kalau fraktalnya hijau kalau candlenya warnanya nggak berurutan, contoh merah hijau merah atau hijau merah atau hijau merah hijau atau hijau merah. Nah, ketika candle seperti itu, kalian harus memperhatikan ketika fraktal muncul langsung open posisi sesuai fraktal. Jadi kalau hijau-hijau atau hijau merah, kemudian di merah itu muncul fraktal, langsung kalian open hijau karena fraktalnya di bawah. Itu kalau dia setway-nya hanya 212 atau 121 atau 221 atau 112. Tapi kalau setway-nya itu dia seperti ini, ada 3 berurutan, kemudian ada 4 berurutan, ada 3 ke atas berurutan, ada 5, tapi masih di area setway, alhamdulillah, masih di area setway, maka cara menghitungnya juga lain. Itu cara menghitungnya juga lain. Nah dulu kita tunggu sinyalnya kayak lontong nih. Cara menghitungnya pun juga lain. Bentar ya. Alhamdulillah. Di binomo nggak gini loh, nggak lemot gini loh. Ini hitungannya masih berat ini itunya. Iya, harus udah mandi. Terus bentar loh. Nah, tadi mana kan? Jadi ketika munculnya
dia 332 atau 221. Nah, maka kita harus ngitungnya dari arah fraktal. Contoh gini. Jadi kita enggak itu. Ngitungnya dari arah fraktal itu. Kalau fraktalnya muncul di atas, ini contoh mana ya? Nah, ini contoh muncul di atas. Kita opennya, nah, ini contoh kalau dari atas ya, kita opennya apa kalau habis 3 kayak gini, contoh ini 1 2, ini kan muncul fraktal 1 2 3 gitu kan. Nah, terus 4, nah, 5. Nah, di sini kan dia muncul fraktal. Nah, kita ngitungnya dari mana? Dari sini, dari fraktal ini. 1 2 3. Nah, kita opennya di ke candle keempat. Nah, ketika candle keempat loss, biasanya candle kelima itu masuk. Kalau candle kelima loss, candle keenam mesti masuk. Yang penting dia masih di area ini. Masih di area sideway ini. Oh, alah ketek. Masih di area sini. Nah, jadi masih di area dalam ini. Tapi kalau udah keluar dari area dalam ini, berarti dia akan meneruskan tren. Dia akan meneruskan tren. Entah itu tren ke atas atau tren ke bawah. Gitu aja. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba cari. Nah, ini sudah ada 1 2 3 4. Udah ada 4 fraktal, berarti kita nanti ambil di fraktal ketiga. Saat ini kan muncul di 2. Oh, kita muncul di di fraktal itu. Kita lihat. Sinyalnya kayak ketek ya, maaf ya. Sinyalnya nggak jelas nih. Bentar. Oke. udah muncul fraktal padahal. Nah, tadi kita coba open buy ya, nggak apa-apa. Ini ketutupan apa-apa. Gila emang sinyalnya. Nah, karena tadi udah muncul. Nah, ini kan 1 2 3. Nah, kita di 3 ini kan sudah muncul fraktal 1 2 3. Nah, kita di 3 ini naik. Lah, ini keempat ini biasanya jadinya hijau. Gitu. Begitupun sebaliknya, gitu. Karena pertama dia sudah lewat fraktal, sudah ada fraktal, kemudian di sini dia sudah melewati jancuk. Dia sudah melewati garis. Oh, anakku melok-melok mau jancuk jadi ini. Dia sudah melewati garis trisula tengah. Maka itu biasanya kebanyakan tetap profit gitu. Kalau saya biasanya itu cuman kompensasi sekali. Kalau pakai itu kompensasi sekali. Maka sebenarnya kalian semua itu bisa profit asal manajemennya terjaga. Jadi gini, untuk di binomo di sini di Oxtrade itu kalian cukup sebenarnya 500.000 sampai 700.000. 500.000 sampai 700.000 ini modal kan, profit kan, modal awal. Ketika kalian mainnya di di tempat sideway, kalian akan tetap bisa profit. Jadi open posisi pertama yaitu 10.000. Nah ya. Pertama yaitu 10.000. Ketika open posisi pertama kalian loss, kalian kompensasi kedua. Kompensasi kedua jumlahnya juga 10.000. Kompensasi kedua juga 10.000 ya. Terus ketika kompensasi kedua 10.000, kalau kita profit, berarti kita masih rugi hanya 1.800 atau 1.000 berapa? Anggap aja 2.000 gitu. Nah, ketika kalian nggak masuk, baru kompensasi ketiga kalian masuk di 20.000. Ini di 20.000. 20.000. Ini kompensasi kedua. Kompensasi ketiga kalian di 40.000. Kalau kalian seperti ini, saya jamin di seperti ini diterapkan, ini bisa profit konsisten. Kenapa?
Karena kalau kita di market sideway, yang penting open posisi di detik 30. Detik 30. Detik 30. Itu kita akan mengalami itu. Seandainya kita mau keadaan kita masih mau loss, kita harus siap-siap kompen. Ini keadaan ini akan membuat kalian profit konsisten. Dengan catatan take profit harian. Profit harian yaitu cukup 50.000. Cukup 50.000. Makanya saya punya program di Binomo itu 200.000 kita bisa jadi 2 juta dalam 1 bulan. Saya hanya open posisi 5 sampai 7 kali sudah cukup. Itu kalau di grup Binomo. Tuh. Tapi kebanyakan manusia, namanya manusia itu tidak ada puasnya. Habis itu manusia itu puasnya kalau gini loh. Ini ada seperti ini, terus seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ada seperti ini. Nah, puasnya manusia itu cuma begini. Kalau udah dipatok 2 terus di sini terus almarhum, alif lam. Nah, di sini almarhum, ya udah. Puasnya sudah sampai situ. Itu. Maka dari itu sebenarnya trading itu bukan cara instan kita untuk cepat kaya, tapi trading itu cara kita untuk berinvestasi gitu aja teman-teman. Kita coba lihat lagi, coba tadi profit ya, kita praktek yang tadi profit. Nah, kalau teman-teman pakai cara itu, saya jamin. Tapi ingat di market sideway. Nah, ini kan sudah ke atas kan, ini mesti jadinya ke atas gitu. Kalau ini sudah ke atas, kita dari sini kita open 2 sampai 4 menit, kita biasanya profit gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu memperhatikan ini, nggak perlu memperhatikan garis x kalau pakai ini. Kalau pakai fraktal ya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kita harus tetap jaga manajemen, jaga psikologi kita, kontrol diri. Jangan sampai nggak kontrol diri, udah loss. Kalau kalian praktekkan cara manajemen yang tadi, yang dari modal 500.000 jadi 10.000, hitung aja. Kalau sebulan kalian sudah punya penghasilan berapa? Duit 50.000 itu bisa jadi 1,5 juta. Atau 500.000 itu bisa jadi 2 juta. Itu pasti. Yang penting di market sideway. Ketika marketnya kalian biasa main di market sideway, terus kalian nggak biasa main di market uptrend atau downtrend, ya udah, nggak usah trading. Tradinglah di market yang sideway karena kalian biasa profit di market yang sideway gitu loh. Kalau kalian paksakan, kalian akan loss karena kebiasaan psikologi otak kalian itu biasanya di market sideway. Itu. Nah, ini hal seperti ini sangat berlaku banget, ini sangat akurat untuk di Oxtrade. Tapi kalau kalian praktekkan ini di Binomo itu tidak berlaku. Gitu loh. Jadi ada kalanya kita untuk analisa untuk indikator kadang kita perlu kadang bisa dipakai di Binomo, kadang nggak bisa dipakai di Oxtrade atau sebaliknya seperti itu. Jadi setiap broker itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, saya di sini kalau di Oxtrade saya hanya membagikan, saya hanya berbagi kisah, saya hanya berbagi teori, saya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita semua bisa profit. Ingat, nama analisa tidak 100% profit. Indikator itu hanya sebagai pembantu. Hanya sebagai pembantu. Jadi hanya sebagai pembantu. Kalian mau pakai ini silahkan, nggak pakai ini juga silahkan. Nah, itu sepertinya cukup ya. Nah ini kita coba di open posisi yang terakhir, coba kita di market. Nah, ini biasanya ini kebanyakan di detik 3. Nah, atau di candle 3 ini biasanya dia melorot ke bawah. Seandainya dia ke atas mesti koreksi sebentar. Gitu. Nah, idealnya kita sebenarnya ngambil di candle keempat setelah fraktal. Jadi fraktal 1, 2, 3, lah keempatnya itu kita ambil open posisi. Karena dia sudah habis ngetrend ke atas tadi.
dia habis ngetren ke atas. Kalau dia habis ngetren ke bawah seperti itu. Tapi kalau dia cuma sideways, ya udah langsung ketika muncul fraktal langsung open posisi. Nah, ini kan, ini dia di candle ke 3, 1, 2, 3. Oke, kita sekarang open sell. Gitu. Kita open sell. Nah, masuk kan, telat tapi. Oh, nggak masuk opennya. Nggak masuk opennya. Nggak apa-apa. Tapi ini biasanya kebanyakan tetap jadi merah. Makanya saya sarankan kalau di sini, ini tetap kita harus open di detik 30. Sinyalnya kayak ketek, maaf ya. Sinyalnya nggak jelas. Tuh kan ya, namanya di desa kayak gini. Sinyalnya kayak, oh kan, dia ke bawah terus. Jadi kalau habis ngedon ke atas atau ngedon ke bawah, ya kita harus seperti itu ngitungnya di candle keempat setelah fraktal. Nah, tapi kalau di sideways, maka kita cukup ketika musim fraktal ya kita langsung open posisi. Nah, itu kita ketika di laptop silakan diperhatikan menggunakan ini garis trisula ini. Ini akurasinya mantap saudara-saudara. Itu kan harusnya profit itu. Oke teman-teman, sepertinya cukup saya dulu kita untuk apa berbagi pengalaman di periode fraktal ya. Jadi teman-teman ya. Jadi semua orang itu pasti pernah profit, pernah loss. Saya juga pernah profit, saya juga pernah loss. Nggak masalah gitu. Semoga ini semua membantu. Jangan lupa like, jangan hanya ditonton ya. Kalau kalian nontonnya hanya di skip ya ilmunya ya skip. Semoga profit ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Tetap subscribe. Subscribe ya. Oke, terima kasih dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.